Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang tools yang digunakan dalam proses tracing, utamanya untuk tools yang biasa kita pakai, yang tukang tracing pakai untuk mengolah gambar-gambar yang sudah dibuat. Dan selanjutnya aku ingin mengucapkan terima kasih dahulu untuk teman-teman yang support hingga dari awal hingga akhir, dan bagi yang baru menemukan channel ini, selamat datang dan bisa klik tombol subscribe dulu untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Tukang Tracing. Dan bisa juga yang baru menemukan channel ini melihat-lihat video dari playlist yang sudah ada di channel Tukang Tracing. Oke, bisa disimpulkan bahwasannya untuk pembahasan kita kali ini kita membahas tentang tools tracing yang digunakan di channel Tukang Tracing. Oke, tanpa harus banyak basa-basi, kita langsung saja ke inti videonya setelah yang satu ini. Kita akan membahasnya di CorelDRAW 2019 ya. Pastikan dan sangat diusahakan untuk menggunakan versi yang sama. Ketika teman-teman tidak menggunakan versi yang sama pun tidak terlalu jadi masalah, karena dari segi penempatan tools dan nanti juga tidak terlalu berbeda. Jadi tidak apa-apa jika memang tidak menggunakan CorelDRAW 2019. Oke, kita buat new dokumen aja dulu. Nah, di sini aku sudah membuat playlistnya ya, berdasarkan apa aja yang kita bahas di video kali ini. Yang pertama itu ada fungsi tools tracing. Nah, sebelum ke fungsi tools, teman-teman harus tahu dulu apa itu tracing ya. Nah, jadi tracing itu pada hakikatnya itu kita melakukan sebuah penelusuran gitu loh, penelusuran dengan menggunakan sketsa yang sudah ada. Itu secara bahasa bakunya. Kalau misalkan bahasa umumnya, tracing itu kita menggambar ulang seperti itu ya. Jadi ketika kita menggambar ulang, berarti hal yang harus disiapkan pertama kali adalah sketsanya ya, atau bahannya. Jadi kita nggak mungkin tracing tapi nggak ada bahannya ya kan. Berarti harus ada bahannya dulu, kita siapkan dulu. Kalau misalkan nggak ada bahannya, itu bukan tracing namanya, itu ngedraw atau menggambar seperti itu. Aku siapkan bahannya dulu. Ada satu ini aja ya, ambil sketsa, kita salin aja, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kita kunci supaya tidak gerak-gerak. Kita buat layer baru atau new layer. Nah, yang kita bahas yaitu ada dua tools tracing teman-teman ya. Sebetulnya ini banyak sih dalam fiturnya. Ada freehand, 2-point line, ada bezier, ada pen, ada B-spline, polyline, dan 3-point curve. Itu beda-beda fungsinya, tapi kita akan membahas dua yang paling utama yang memang dipakai di channel Tukang Tracing. Yang pertama ada B-spline. Nah, kita bahas dari B-spline ini dulu ya kan. Nah, fungsi dari tool B-spline ini perpaduan antara bezier dan pen tool. Jadi karakternya itu seperti ini teman-teman ya. Untuk cara penggunaannya, kita akan coba draw untuk bagian ini dulu. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Oke, cukup sampai sini aja ya. Kita coba bedah dulu. Tadi teman-teman kalau misalnya menyimak, caranya seperti itu. Nah, biar aku jelasin.
Jadi si B-spline ini karakternya ya, dia mengandalkan titik kedua ya untuk membuat garisnya. Contoh, aku ulangi dari awal lagi. Kita membuat titik garis di sini pertama. Nah, ketika kita ingin melengkungkan, kita nggak bisa langsung klik seperti ini kemudian melengkungkan. Nggak bisa, itu nanti jatuhnya akan berbeda jauh. Nah, jatuhnya akan ke sini. Nah, berarti ketika kita menggunakan B-spline, titik keduanya harus jauh dari garis lengkungnya. Nah, ketika kita pengen membuat lengkungan ke kanan, ya berarti si titiknya harus ada di kiri. Nah, ini kan membuat lengkungan ke kanan, berarti titiknya harus ada di kiri. Nah, seperti ini. Dan patokannya itu ada di garisnya ini. Nah, oke, ketika sudah nempel seperti ini, itu bisa pas dan kita tarik seperti ini pelan-pelan. Nah, oke, jadi titik kedua itu berpengaruh dari hasil garis yang kita buat. Itu karakter dari B-spline. Nah, untuk fungsinya tadi ya, atau pembahasan toolnya. Kemudian kelebihan dari si B-spline ini. Yang pertama, ketika teman-teman sudah mahir ya, ketika teman-teman sudah mahir dalam menggunakan tools B-spline ini, itu akan terasa lebih cepat saat tracing dibandingkan dengan menggunakan tools tracing, spesifiknya menggunakan pen tool. Itu opini pribadi dan memang aku sudah survei di beberapa orang pun ya, yang memakai tool B-spline itu terasa lebih cepat. Itu kelebihannya. Contoh, kita pengen membuat satu objek seperti ini ya. Aku akan coba praktekkan. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi si B-spline ini karakternya mirip dengan Bezier, tapi digabungkan dengan pen. Nah, oke, seperti itu. Kita sudah jadi membuat satu buah bentuk ya, seperti ini dengan menggunakan B-spline. Tadi hanya butuh waktu beberapa detik saja. Tinggal yang dimaksimalkan itu adalah titik dari setiap pengambilan garisnya. Itu untuk si B-spline. Bedanya seperti itu. Jadi untuk B-spline ini dituntut teman-teman untuk bisa merasakan feel atau rasanya itu secara mendalam gitu ya. Jadi bisa tahu di mana titik ini dimulai dan di mana titik ini berakhir. Seperti itu ya, untuk penggunaan B-spline. Aku ulangi lagi, aku coba membuat garis. Kalau tadi kan dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Ini kan kita pengen buat melengkung di sini. Nah, berarti si titiknya kita harus masuk dulu ke dalam, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, itu baru bisa dapat garis melengkung. Oke, bisa dipahami ya cara penggunaan B-spline ini. Kemudian dari segi kekurangan ya, dari segi kekurangan tool B-spline ini itu satu opini pribadi dari aku, yaitu garisnya kurang tegas, garis lengkung terutama itu kurang tegas ya teman-teman. Jadi ya, nah yang bisa teman-teman lihat, nah jadi bagian seperti ini itu kurang smooth gitu loh, kurang halus ya. Kemudian jika kita bikin sudut lancip, itu nggak bisa sepenuhnya menjadikan sudut lancip. Nah, coba kita kasih warna aja dulu, garisnya kita hilangin dan kita akan coba zoom. Nah, itu walaupun terkesan lancip tapi tetap tumpul. Nanti berbeda dengan tools pen ya, itu kekurangannya. Kemudian tidak bisa di zoom juga, di zoom out ketika kita masih menggunakan toolsnya. Nah, di sini aku sudah zoom in zoom out, tapi ini
berhasil gitu, nggak bisa di zoom in zoom out. Nah teman-teman bisa dengerin ini suara scroll tuh, tapi dia nggak ada efek sedikit pun. Nah seperti ini, walaupun udah di scroll ya kan. Berarti solusinya harus di end click dulu atau garisnya diakhiri. Nah baru dia bisa di scroll seperti ini. Itu kekurangannya. Selanjutnya kita membahas tool yang kedua. Nah, fungsi tools yang kedua yaitu pen tool. Nah, pen tool ini adalah tool sejuta umat ya, karena banyak banget yang menggunakan tool pen dibandingkan dengan tool B-spline. Oke, kita bedah dulu untuk dari segi cara pemakaiannya. Kalau misalkan tadi B-spline, cara pemakaiannya itu kita klik titik koordinat 1, kemudian klik titik koordinat 2, kita tarik dan lain sebagainya, itu baru bisa menjadikan satu buah garis. Nah, kalau misalkan pen itu berbeda teman-teman. Jadi kita klik titik koordinat pertama. Ketika kita pengen membuat garis lengkung, kita taruh di titik yang benar-benar sesuai dengan garisnya. Kalau tadi B-spline kita buatnya itu agak di dalam, tapi kalau misalkan kita menggunakan pen itu harus pas seperti ini, klik ya. Nah, titik awal, titik 2, klik. Nah, kita tarik. Nah, seperti itu. Oke. Jadi bisa kelihatan cara penggunaannya ya. Nah, ketika ini nggak pas, berarti kita harus habiskan dulu di sini. Habiskan, klik. Nah, kita pencet ESC, kemudian kita rapihkan lagi untuk garisnya yang kurang. Nah, yang kurang pas. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi dengan pen tool seperti ini. Nah, kita buat garis lagi. Oke, nah ini kalau misalkan kurang pas, berarti nanti kita pas-pasin lagi gitu ya untuk penggunaan pen toolnya. Nah, itu dari segi tools si pen, dari segi fungsinya. Oke, teman-teman bisa ngebandingin di situ ya. Tadi cara penggunaannya itu sangat jauh berbeda dengan menggunakan pen tool. Pen tool dengan menggunakan B-spline, perbedaannya kelihatan. Selanjutnya aku ngebahas tentang kelebihannya ya, kelebihan dari pen tool. Nah, yang pertama pasti dari segi penarikan garis itu kita bisa menentukan sehalus apa sih gitu ya garis yang pengen kita buat. Nah jadi kita tarik semakin panjang, ini semakin halus. Kalau misalkan semakin pendek, lekukannya semakin kasar seperti ini. Jadi lekukannya seperti ini. Ya, itu. Oke, kalau misalkan ini kita tarik itu semakin halus. Nah, jadi dari segi lekukan itu halus. Itu satu. Kemudian untuk pembuatan sudut lancip terutama ya. Itu benar-benar lancip ya. Jadi lancipnya itu enggak kelihat seolah-olah, beda dengan tools yang si B-spline. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita buat satu garis saja, kita hilangkan. Kita coba zoom. Tuh, itu benar-benar lancip dan tegas. Ini untuk si pen tool, berbeda dengan B-spline. Nah, aku lupa tadi kekurangannya. Kekurangannya memang belum dibahas ya. Kelebihannya itu. Oke, kelebihannya sudah dibahas. Kemudian dari segi kekurangan untuk pen tool ini, itu masalahnya di waktu ya, teman-teman. Jadi karena garisnya tadi pengambilan titiknya itu harus benar-benar pas ditariknya, dan kadang-kadang kurang pas juga. Jadi kita harus kerja 2 kali untuk mengedit garis yang kurang lurus. Apalagi kita di sini sifatnya itu tracing. Kita harus sama persis dari segi garis
dari bentuk yang sudah ada atau bentuk yang sudah kita sketsakan, seperti itu kekurangannya. Oke, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, pilih B-Spline atau pilih pen tool, itu kembali lagi ke kenyamanan. Yang pasti kedua tools ini ada peranannya masing-masing, dan juga ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Nggak mungkin dua tools ini sama-sama sempurna, itu nggak mungkin, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Itu kembali ke pribadi masing-masing, nyamannya menggunakan mana. Ketika menggunakan pen tool ya nggak disalahkan juga, ketika menggunakan B-Spline juga nggak disalahkan juga, yang penting hasilnya tetap maksimal. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di pertemuan kita kali ini. Kita membedah dua tools ini dengan sangat detail, ya, pen tool dan juga B-Spline ini dengan sangat detail. Fungsi, kekurangan, kelebihan juga sudah disampaikan. Oke, mungkin cukup itu aja dulu yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sudah durasi 15 menit lebih. Semoga nggak bosan mendengarkan suara saya yang apa adanya seperti ini. Oke, akhir kata, sampai bertemu di video selanjutnya.